Setiap hari kita bangun dan langsung meraih ponsel. Jempol kita otomatis menjelajahi ribuan unggahan, story, dan postingan teman-teman. Kita tahu teman lama kita ada yang sudah menikah, tetangga kita liburan ke Bali, dan bahkan saingan kita sudah liburan ke luar negeri. Dan seorang influencer favorit kita sudah mengeluarkan produk baru mereka. Semua ini memberikan kita ilusi bahwa kita terhubung dengan seluruh dunia. Dan ini tentunya bukan hanya perasaan kita, ini adalah kenyataan global. Hingga pertengahan tahun 2025, jumlah pengguna media sosial di seluruh dunia mencapai 5,24 miliar orang. Itu tentunya lebih dari setengah populasi manusia di planet ini yang saling terhubung lewat platform raksasa seperti Facebook yang mencapai 3 miliar pengguna atau TikTok yang mencapai 1,5 miliar pengguna. Di Indonesia sendiri angkanya lebih gila lagi. Ada sekitar 190 juta pengguna aktif. Itu setara dengan 72% lebih dari populasi seluruh masyarakat Indonesia. Dan soal waktu, kita juga tentu juaranya. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 11 menit per hari di media sosial. Wow, itu hampir 1 jam lebih lama dari rata-rata global yang berada di angka 2 jam 23 menit. Bagaimana dengan kalian? Silahkan kalian cek di screen time kalian. Mungkin ada yang 6 jam, bahkan ada yang 10 jam. Namun, dengan semua koneksi dan waktu yang kalian habiskan di media sosial, adakah kalian merasa janggal? Hai, gua Adam. Gua adalah seorang konten kreator tanpa wajah yang kurang lebih sudah mendapatkan total 450.000 subscriber dari beberapa channel. Dan gua masih memiliki keinginan mencapai 1 juta subscriber dari semua channel itu. Dan kali ini saya mencoba untuk membangun personal branding saya sendiri dengan membuat channel ini dan menampilkan wajah saya sendiri ke publik. Dan tentunya dengan background sebagai seorang konten kreator tanpa wajah dan bukan siapa-siapa. Channel ini adalah langkah pertama dari perubahan itu. Jadi jika kalian ingin melihat perjalanan channel ini secara langsung dari nol hingga berhasil, pastikan kalian subscribe. Karena kita akan mencari tahu bagaimana hasilnya bersama-sama. Sebuah studi dari Harvard menemukan bahwa pengguna media sosial yang pasif berkorelasi secara langsung dengan peningkatan depresi dan kesepian. Ini tentunya bukan secara kebetulan kita menghabiskan waktu berjam-jam di depan handphone kita hanya untuk melihat hidup orang lain, tapi lupa untuk menjalani hidup kita sendiri. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain dengan kilasan hidup mereka dengan realitas daripada hidup kita. Contohnya, kita melihat teman-teman kita yang liburan ke luar negeri atau ke daerah yang bagus. Di balik itu, kita tidak tahu apa yang mereka rasakan, masalah apa yang mereka alami sehari-hari, dan tingkat tekanan kerja seperti apa yang mereka hadapi di kantor. Bahkan kadang mereka rela untuk menghabiskan setengah dari gaji bulanan mereka hanya untuk liburan ataupun memperbagus feed Instagram. Mungkin ada juga yang dari teman-teman kita yang mengambil cicilan iPhone setiap tahunnya, iPhone baru setiap tahunnya. Di balik itu semua, kita tidak tahu. Mungkin mereka makan seadanya dan bahkan makan bisa dikatakan tidak layak. Dan tentu saja hal itu mereka tidak akan memposting ke sosial media. Itu cukup disimpan untuk mereka sendiri. Orang-orang cenderung tidak akan memposting apa yang mereka tidak sukai dan apa yang mereka anggap tidak bagus untuk diposting. Sebenarnya media sosial itu adalah etalase yang sudah diperbagus sebagus-bagusnya. Dan kita cenderung mengira itu adalah kenyataan seutuhnya dari orang tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita pahami dulu apa itu paradoks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Contoh sederhananya adalah kalimat, "Aku merasakan kesepian di tengah keramaian." Terdengar aneh bukan? Tapi kita semua tahu kebenarannya. Kita bisa merasa terasing secara emosional meskipun berada di dalam keramaian. Inilah yang disebut paradoks media sosial. Ini adalah situasi di mana teknologi diciptakan untuk membuat kita saling terhubung, namun kenyataannya itu membuat kita saling terisolasi. Di satu sisi, media sosial memberikan kita ratusan, bahkan ribuan teman. Namun, di sisi lain, kita tidak memiliki teman satupun yang bisa kita ajak bicara ketika kita mengalami kesulitan. Di satu sisi kita bisa terhubung 24 kali 7 hari dengan berita terbaru. Namun di sisi lain ini justru memicu rasa cemas atau FOMO yang konstan.
Secara kuantitas kita memang saling terhubung, namun secara kualitas hubungan kita justru semakin dangkal. Sebuah penelitian dari Royal Society for Public Health Inggris menempatkan aplikasi Instagram, platform media sosial yang paling merusak kesehatan mental remaja. Alasannya adalah karena platform ini sangat berfokus pada citra dan perbandingan. Kita bisa melihat orang-orang di situ lebih cantik, lebih sukses, lebih bahagia. Lalu secara tidak sadar kita mulai bertanya, bagaimana denganku? Kenapa aku tidak bisa seperti dia? Tentu, hal ini akan berdampak baik jika kita menelannya sebagai motivasi. Kita termotivasi karena melihat teman-teman kita yang sudah sukses dan kita juga tidak mau kalah dengan hal tersebut. Kita akan tetap berusaha semakin keras agar kita bisa melampaui mereka. Itu adalah motivasi yang bagus tanpa menjatuhkan teman-teman kita tentunya. Intinya harus diiringi dengan kesadaran diri dan tentunya terus berusaha untuk menjadi versi yang lebih baik setiap harinya. Kita seringkali terjebak dalam siklus mencari validasi. Setiap like adalah dorongan dopamin kecil yang membuat kita kembali dan kembali. Pernahkah Anda merasa ketika Anda memposting sesuatu di sosial media atau lebih tepatnya di Instagram, setiap ada like kita terus mengecek setiap harinya. Apakah like di postinganku kemarin bertambah? Apakah likes di reelsku kemarin bertambah? Seolah-olah kita butuh izin orang lain untuk kita merasa bahagia dengan dorongan dopamin kecil yang kita dapatkan dari like tersebut. Tak jarang orang sering memamerkan pencapaian mereka di sosial media. Bahkan kita melihat orang-orang yang ketika memposting sesuatu di sosial media dan hasilnya tidak bagus atau likes-nya kurang atau komennya yang tidak baik, mereka akan menghapus postingan tersebut. Pernahkah kalian mengalami ini? Merasa cemas ketika postingan kalian tidak mendapatkan respon yang positif? Itu adalah bukti bahwa kita membiarkan media sosial untuk menjadi cermin, untuk memantulkan ketidaksempurnaan kita sendiri dibandingkan orang lain. Padahal kalian sendiri tidak tahu kerja keras dan kegagalan yang telah dia dapatkan sebelum ini. Semua orang itu tidak bisa disamakan. Ada yang garis startnya berbeda, kondisi keuangan yang berbeda, kondisi keluarga yang berbeda, kondisi didikan dari orang tua juga yang berbeda. Tapi apakah kita tidak berdaya? Jika media sosial adalah racun, tentu kita punya penawarnya. Perbandingan bisa menjadi positif seperti yang saya bilang tadi, itu akan menjadi positif jika kita membuatnya sebagai bahan bakar untuk memotivasi kita sendiri, bukan sebagai perbandingan dan menerima kenyataan begitu saja tanpa berusaha. Saat kita melihat teman kita yang sudah sukses, kita mempunyai dua pilihan. Kita bisa memilih untuk iri atau kita bisa menjadikannya sebagai motivasi. Kuncinya adalah kesadaran diri. Jadi, apa solusinya? Ada 3 langkah praktis. Yang pertama, kurasi, bukan konsumsi buta. Sadari bahwa feed Anda, FYP TikTok Anda adalah makanan pikiran Anda sendiri. Jika Anda mengikuti 500 akun yang membuat Anda semakin buruk, maka berhentilah. Unfollow-lah secara agresif. Ganti dengan akun yang memberikan Anda ilmu, yang memberikan Anda motivasi, yang memberikan Anda inspirasi, atau bahkan memberikan Anda tawa bahagia dengan semestinya dan tidak berlebihan. Jangan biarkan algoritma mendikte Anda. Jika ada sesuatu yang mungkin ini tidak baik untuk kita, maka langsung dilewatkan saja atau ada pilihan untuk tidak tertarik dengan konten tersebut. Kedua, ubah dari pasif menjadi aktif. Bagaimana maksudnya? Berhenti menjadi pengamat pasif. Gunakan media sosial untuk berinteraksi daripada hanya like postingan teman, baik itu wisuda, baik itu pernikahan ataupun pencapaian-pencapaian lainnya. Lebih baik kirimkan DM untuk mereka. Ucapkan secara langsung dan ungkapkan secara langsung rasa bahagia Anda, rasa senang Anda, dan ucapkan selamat atas kebahagiaan ataupun kesuksesan mereka. Daripada scrolling tanpa tujuan, lebih baik gunakan media sosial untuk belajar, baik itu editing, baik itu storytelling, baik itu public speaking, baik itu personal branding. Banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah bisa kita dapatkan di sosial media sekarang ini. Dan usahakan untuk menjadi orang yang memproduksi, bukan yang mengkonsumsi media sosial begitu saja. Ketiga, dan ini adalah hal yang terpenting, tetapkan batas penggunaan media sosial dan hidup di dunia nyata. Teknologi tentunya adalah alat, bukan kehidupan yang seutuhnya. Tetapkan jadwal untuk kalian menggunakan media sosial dan prioritaskan untuk berbicara secara langsung dengan orang-orang sekitar. Di setiap handphone sekarang sudah bisa mengatur screen time-nya per aplikasi, baik itu Facebook, TikTok,
ataupun Instagram, Anda bisa membuat durasi penggunaan aplikasi tersebut per hari dengan waktu yang telah Anda tentukan. Misalnya 15 menit per hari untuk TikTok, 15 menit per hari untuk Instagram, ataupun 15 menit per hari untuk YouTube ataupun Facebook. Itu bisa di-setel untuk setiap handphone. Bahkan Anda bisa melakukan hal yang lebih ekstrim lagi. Coba hapus aplikasi-aplikasi media sosial yang tidak terlalu diperlukan selama beberapa hari. Cukup tinggalkan yang penting-penting saja seperti WhatsApp untuk membuat kita saling terhubung dengan orang-orang sekitar dan orang-orang terdekat kita. Lalu, cobalah keluar dan cobalah memulai percakapan dengan orang-orang sekitar. Mungkin 20-30 menit per hari. Karena 30 menit berbicara dengan orang sekitar sambil minum kopi itu jauh lebih bermakna dan jauh lebih baik daripada 3 jam scrolling tanpa arah. Ingat, media sosial adalah alat yang sangat kuat dan tentunya alat itu tergantung kita sendiri yang menggunakannya. Media sosial bukanlah jendela untuk melihat pencapaian-pencapaian orang lain, dan juga media sosial bukan cermin untuk membanding-bandingkan kita dengan orang lain juga. Ia hanyalah alat. Kitalah yang menentukan pilihan kita sendiri, baik itu menjadi lebih baik dengan melihat pencapaian-pencapaian orang dan memotivasi kita sendiri bahwa kita juga bisa. Itu semua tergantung dari kita sendiri. Mari kita menjadi manusia yang utuh yang hadir di dalam dunia nyata. Jangan biarkan kebahagiaanmu diukur dari seberapa banyak like yang kamu dapatkan, tapi seberapa banyak momen berharga yang telah kamu ciptakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi video kali ini, dan kedepannya semoga materi, audio, bahkan visual dari konten saya akan semakin membaik. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan di sini bermanfaat untuk kalian ya. Kalau kalian punya ide atau request untuk pembahasan kedepannya, bisa komen di kolom komentar ya. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.